Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan di antaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, innaka hamidun majid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qathul Janadani, Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairwani. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas atau masih membahas ucapan dari Syekh yang berhubungan dengan
hari kiamat. Beliau mengatakan, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kematian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya, maka Allah pun akan mengembalikannya sebagaimana mestinya. Dan kita telah membahas 2 poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masih ada 2 poin, masih ada 3 poin ya yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan kita akan membacakan poin yang ketiga yang berhubungan dengan hari kiamat, yaitu sebagaimana ucapan penulis, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man yamutu kama bada'ahum ya'udun. Ya, bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, hari kiamat itu akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia telah selesai. Ya, kehidupan dunia, hari kita beramal telah selesai, dan akan ada saatnya hari pembalasan, ya, hari di mana amal soleh tidak lagi bermanfaat kecuali yang telah dilaksanakan. Ya, bahwasanya kita akan diketemukan dengan amal-amal atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Ya, kita melaksanakan ibadah tanpa mengetahui pahalanya, atau belum kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan nantinya. Ya, kita ditugaskan oleh Allah di dunia ini adalah berusaha, beramal, berusaha, dan kita belum mengetahui hasilnya itu apa. Apakah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kita tidak tahu. Dan nanti akan datang saatnya, ya, kita mengetahui hasil yang kita lakukan ini. Ya, hasilnya itu apa? Pahalanya seberapa besar dari yang kita lakukan. Hal ini, ucapan dari penulis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ya, sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi banyak di antara manusia yang mereka tidak beriman. Banyak di antara manusia yang tidak beriman bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Ya. Bagaimana buktinya? Buktinya mereka tidak mengimani hari kiamat, mereka tidak memikirkan perbuatan atau ibadah yang akan bermanfaat setelah hari kiamat itu terjadi. Ini buktinya. Banyak manusia yang mereka hidup, tapi mereka tidak mempersiapkan diri terhadap kehidupan setelah kematian. Ya. Hal ini menunjukkan mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan demikianlah kami kabarkan kepada mereka, ya, di dalam Al-Qur'an, bahwasanya bi annallaha huwal haqq, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa, yang benar. Allah itu adalah Tuhan yang benar, yang esa. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ayat yang lainnya, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang esa, adalah ilah yang berhak diibadahi, adalah ilah yang berhak yang benar, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
Maha menghidupkan sesuatu yang mati. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan kematian. Tidak ada makhluk di bumi ini yang mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Ya. Karena menghidupkan yang mati ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan hadis-hadis bahwasanya Nabi Isa pernah menghidupkan? Katanya mereka bisa. Tapi mereka bisa menghidupkan yang mati ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua kematian yang mereka hidupkan. Ya. Tidak semua kematian, tidak semua orang yang mereka hidupkan, hanya orang-orang tertentu yang bisa dihidupkan, dan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah kehendak Allah. Ya. Ketika Allah berkehendak maka terjadi. Tapi kalau makhluk yang mereka minta sama Allah, Dajjal pun minta sama Allah. Ya. Dajjal minta sama Allah untuk menghidupkan. Bukan karena sifatnya Dajjal bisa menghidupkan, semua bisa dihidupkan, tidak. Ya, tapi dia minta sama Allah. Kenapa minta sama Allah? Karena Dajjal tahu Allah adalah Tuhan yang berhak untuk ibadahi. Allah yang mampu bisa segalanya. Tapi karena Dajjal itu diciptakan oleh Allah untuk melihat mana orang-orang mukmin, orang-orang kafir, ya, maka ditetapkan oleh Allah Dajjal itu akan masuk neraka. Tugasnya adalah menfitnah manusia, ya, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang tidak diberikan kepada manusia selainnya. Ya, Dajjal juga manusia, tapi dia memiliki kesempatan atau kekuatan yang diperintahkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfitnah manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kematian, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segalanya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua yang telah mati. Allah membangkitkan semua yang telah mati ini semuanya. Bukan hanya manusianya saja, tapi semua yang pernah hidup di dunia, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk hari pembalasan. Untuk dibalas atas perbuatannya. Ya. Untuk dibalas perbuatannya di dunia. Makhluk yang beriman kepada Allah akan dibalas dengan kebaikan dan pahala. Makhluk yang tidak beriman kepada Allah akan dibalas dengan apa? Dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad nassa fi hadhil ayah ala ba'thi man fil qubur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan menghidupkan sesuatu yang telah dikubur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang dikubur. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan man yamutu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu yang mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yab'atsu man fil qubur. Allah menghidupkan kembali sesuatu yang dikubur. Pertanyaannya, apakah Allah itu hanya menghidupkan yang dikubur saja tanpa menghidupkan yang tidak dikubur? Kalau ada makhluk yang tidak dikubur, apakah tidak bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ayat ini ya secara khusus menyebutkan man fil kubur, sesuatu yang dikubur. Ya, maka jawabannya id al-ghalib 'alan nasi annahum yudfanuna fil kubur. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan semua makhluk, baik yang dikubur ataupun yang tidak dikubur. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini secara khusus man fil kubur karena kebanyakan manusia itu matinya dikubur. Ya. Kebanyakan manusia matinya dikubur.
Sehingga orang yang tidak dikubur atau matinya karena tenggelam, kemudian dimakan ikan atau matinya dimakan binatang buas, mereka tidak dikubur, ya, mereka pun mampu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka masuk keumuman kematian, walaupun di dalam ayat ini hanya penyebutan man fil kubur. Wal ba'tsu yakunu likulli man mata qubira aw lam yukbar. Dan kebangkitan itu akan terjadi kepada sesuatu yang mati dan dikubur ataupun sesuatu yang tidak dikubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Mereka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, mereka bersumpah dengan nama Allah kepada siapa? Kepada kaumnya. Jahdan aimani, mereka bersungguh-sungguh dalam bersumpah. Apa yang mereka sumpahkan? Bi la yab'atsullahu man yamut. Mereka mengatakan orang-orang yang sudah mati itu tidak akan dibangkitkan. Ya. Orang-orang yang sudah mati tidak akan dibangkitkan. Kenapa? Karena mana mungkin bisa sesuatu yang sudah menjadi tanah kemudian dibangkitkan kembali. Tulang-tulang yang sudah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali, akan hidup kembali. Otot-ototnya sudah hilang, kulitnya sudah hancur, dagingnya sudah menjadi tanah. Mana mungkin? Karena mereka menggunakan akal, ya, bukan menggunakan iman. Kenapa mereka tidak menggunakan iman? Karena mereka tidak yakin dengan Allah. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak menggunakan iman, tapi menggunakan akal yang mereka miliki. Sedangkan akal itu lemah. Akal itu dhaif, lemah, pendek. Tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar dari akal. Maka untuk meyakini, ya, kehidupan setelah kematian ini harus menggunakan iman. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali sesuatu yang setelah mati, ya, walaupun itu lama, walaupun sudah menjadi tanah, ya, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah itu pasti terjadi. Ya. Janji Allah pasti terjadi dan akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak di antara manusia yang mereka tidak mengetahuinya. Banyak di antara manusia yang mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Wa ibaratul muallifi wa anna Allah yab'atsu man yamutu tashmulu kulla man mata qubira an lam yukbar wa la'allahu ikhtara hadhihi al-ibarah li syumuliha. Penulis yaitu Ibnu Zaid Al-Qairwani, beliau menggunakan kata man yamutu karena kata man yamutu itu lebih kompleks, lebih umum, bisa digunakan untuk orang-orang yang mati dan dikubur ataupun orang-orang yang mati dan tidak dikubur. Ya. Ini yang berhubungan atau poin yang ketiga yang berhubungan dengan hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu adalah hari kebangkitan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua yang sudah mati. Baik itu jinnya, manusia, binatang dan yang lainnya, ya. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan balasan atas usaha yang mereka lakukan. Kemudian poin yang keempat yang berkaitan dengan hari kiamat adalah katsiran ma yati fil Qur'ani taqriru amlil ba'tsi bi bayani thalathati umur. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an, ya, banyak di dalam Al-Qur'an pengungkapan, ya, pengungkapan hari kiamat itu dijelaskan oleh Allah dengan cara 3 hal. Ya. Pengungkapan hari kiamat itu dijelaskan dengan menjelaskan 3 hal. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat, ya, bahwasanya ketika Allah terjadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 hal. Allah menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Hal pertama, perkara yang pertama atau hal yang pertama at-tanbihu bi khalqil insani awwal marrah.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat itu akan terjadi dengan cara menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka pertama kali. Ya. Allah mampu menciptakan makhluk pertama kali dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari sesuatu yang sudah ada diadakan kembali. Ya. Allah menciptakan makhluk pertama kali dari sesuatu yang tidak ada. Ya, dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan bumi, semuanya dengan tanah, dari tanah. Ya, semuanya dari tanah. Pertanyaannya, tanah itu dari mana? Tanah itu dari mana? Ya. Kita diciptakan dari tanah. Pohon-pohon semua makhluk dari tanah. Kemudian tanah itu dari apa? Dari rangkaian apa ke apa? Sehingga terbuatlah tanah. Ya. Kita mudah mengatakan dari tanah, semua dari tanah, iya. Tapi tanah itu dari mana asalnya? Ya, dari sesuatu yang tidak ada. Kok bisa Allah menciptakan tanah? Ya, Allah bisa menciptakan tanah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih bisa membuat sesuatu yang dari tanah. Ya, membuat sesuatu yang dari tanah. Artinya Allah itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada bisa, ya. Apabila Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, diadakan kembali, maka ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, menjelaskan kepada kita untuk berpikir, ya, bahwasanya Allah yang telah menghidupkan kita pertama kalinya dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengembalikan kita sebagaimana kita hidup setelah kematian. Allah mengatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah menyebutkan dalam surah Yasin ayat 77 sampai 79, ya. Apakah mereka mengetahui, ya, anna khalaqnahu min nutfah, bahwasanya kami telah menciptakan mereka dari setetes air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, dan nanti ternyata, ya, manusia yang telah dibentuk dari air mani itu mereka melakukan, ya, menjadi musuh. Allah menciptakan mereka dari air mani. Ketika mereka sudah menjadi manusia, bisa berpikir, ternyata mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan dengan Allah, permusuhan dengan Sang Pencipta. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan mereka membuat perumpamaan kepada kami. Wa nasiya khalqah, dan mereka melupakan penciptaan mereka. Mereka melupakan proses penciptaan mereka. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan, siapakah yang mampu untuk menciptakan tulang belulang ketika tulang belulang tersebut sudah binasa, sudah hancur? Ya. Ini mereka bertanya. Ya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeledek. Pertanyaan mengejek. Ya. Manusia mati sudah menjadi tulang, sudah menjadi tanah, mana mungkin mereka akan bisa? Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab, Qul, katakanlah Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya kembali adalah zat yang telah menghidupkan mereka pertama kali. Ya. Mereka meledek. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab bahwasanya yang akan menghidupkan kembali adalah zat yang telah mengadakan mereka di awal pertama kali. Ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui segala penciptaan makhluk. Ya. Allah Maha mengetahui segala penciptaan makhluk. Allah mengetahui bagaimana mereka diciptakan, prosesnya bagaimana,
pertumbuhannya bagaimana? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Rum ayat ke-27, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan makhluk dan dialah Allah yang akan mengembalikan penciptaan tersebut. Ya. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ya. Tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat tinggi baik di langit ataupun di bumi. Ya. Allah mulia. Ya. Allah mulia dan dimuliakan oleh makhluk-makhluknya, baik oleh makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Allah menyampaikan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan makhluknya. Dimulai pertama kali dari sesuatu yang tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghidupkan setelah kematian, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang lainnya bisa dilihat, di antaranya dalam surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj ayat 5, ya. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-104, ya. Surah Anbiya ayat 104, dan di dalam surah Abasa ayat ke-36 sampai ke-40. Ya. Ini silakan nanti dilihat, ya, surah Abasa ayat 36 sampai ayat 40, ya, dan juga surah Al-Anbiya, kemudian surah Al-Hajj. Ya, ini menunjukkan Allah, ya, menciptakan makhluk itu dengan mudah di pertama kalinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengembalikan makhluknya setelah kematian. Kemudian perkara yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat itu akan terjadi dengan menyebutkan 3 hal. Yang kedua adalah at-tanbihu bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita tentang Allah mampu menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Ya. Bagaimana pendapat tentang siapakah makhluk pertama kali yang hidup di bumi ini? Apakah manusia itu makhluk pertama kali yang tinggal di bumi? Ini para ulama berbeda pendapat. Apakah manusia itu makhluk yang pertama kali yang tinggal di bumi, atau ada makhluk yang lain sebelum manusia? Hal tersebut didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah." Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada mengabarkan kepada malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah. Ya, akan menciptakan khalifah manusia hidup di bumi. Kemudian malaikat mengatakan, ya, apakah engkau akan menciptakan sebuah makhluk yang akan menumpahkan darah sebagaimana sebelumnya? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Dari ayat ini, ya, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya hidup di dunia itu yang pertama kali bukan manusia. Dan yang mengatakan bahwasanya hidup pertama kali adalah manusia. Ya. Hal ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi yang jelasnya bahwasanya di dunia ini ada makhluk, ya, yang hidup yang namanya manusia. Dan sebelumnya, ya, bumi itu gersang. Sebelum dihuni oleh manusia,
bumi itu gersang, mati. Ya, sebagaimana planet-planet yang lainnya, tidak ada kehidupan. Ya, walaupun ada yang mengatakan ada penghuni, yaitu namanya alien. Ya, itu alam khayal, ya, alam khayalan. Ya. Ketika bumi itu tandus, gersang, sebelum dihuni oleh manusia, Allah jadikan bumi itu subur. Ya. Allah jadikan bumi itu hidup. Dari mana kehidupan itu datang? Kehidupan itu datang ketika Allah Subhanahu wa taala sirami dengan air. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat kelima, ya, di dalam penggalan ayat yang terakhir Allah mengatakan wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allaha wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya. Dan kalian melihat bumi itu yang asalnya tandus, ya. Dan kalian melihat bumi yang asalnya tandus, kemudian ketika kami turunkan ke dalamnya air, ihtazzat warabat, maka menjadi hidup bumi tersebut, warabat, dan menjadi subur. Wa ambatat min kulli zaujin bait, kemudian menumbuhkan, ya, menumbuhkan pasangan-pasangan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Menumbuhkan pasangan-pasangan dari tumbuh-tumbuhan. Dzalika bi annallaha wal haq. Hal itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak, adalah berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar. Yuhyil mauta, dan Dia adalah yang menghidupkan dari sesuatu yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segalanya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan sesuatu yang telah dikubur. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua gambaran. Gambaran pertama adalah gambaran Allah menghidupkan bumi setelah gersangnya. Ya, Allah menghidupkan bumi setelah gersang. Gambaran yang kedua, Allah akan mampu menghidupkan kematian setelah, ya, hari kiamat itu terjadi. Ya. Kemudian juga di ayat yang lainnya bisa dilihat dalam surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalian melihat bumi itu tandus, kering. Kemudian setelah itu kami turunkan air hujan di atasnya, kemudian bumi tersebut menjadi hidup dan menjadi subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta, dan sesungguhnya yang menghidupkan kembali dan Dia mampu untuk mematikan. La muhyil mauta, Dia mampu menghidupkan setelah kematian. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Ya. Ini dalam surah Fussilat ayat 39. Kemudian hal senada juga ada dalam surah Rum ayat 19, ya. Surah Rum ayat 19, ataupun juga di dalam surah Qaf ayat 9 sampai 11, ya. Surah Qaf ayat 9 sampai 11, ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan bumi setelah tandusnya. Ya, bumi asalnya tandus, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh-tumbuhan dengan cara Allah, ya, mengalirkan air di atas tanah-tanah yang tadinya gersang. Kita lihat sekarang, ya, di Arab Saudi yang dulunya adalah padang pasir, yang dulunya adalah bebatuan, sebagaimana yang ada di Gunung Uhud, ya, di Badar. Dulunya adalah batu-batu yang tandus, yang tidak ada tanaman. Sekarang Masya Allah, ya, hijau, ranau. Di Madinah hijau, Masya Allah, ya. Dan beberapa saat yang lalu
ya sempat terjadi ya di padang pasir yang tandus yang luas ya, ketika setelah turun hujan kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai padang pasir itu berubah menjadi ya, warnanya menjadi hijau. Dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada. Ya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dari sesuatu yang gersang, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan dari sesuatu yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah penjelasan tentang hari kiamat terjadi adalah at-tanbihu bi khalqis samawati wal ardi wa huwa a'dhamu min khalqin nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi, sesuatu yang paling besar dan lebih mulia daripada penciptaan manusia, lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari manusia dan mampu menggulung makhluk tersebut di hari kiamat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali kematian yang terjadi. Ya. Menciptakan langit bumi bisa. Ya. Bagaimana untuk menghidupkan kembali sesuatu yang bagian dari bumi? Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat ke-57. Ya, surah Ghafir ayat ke-57 Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan penciptaan langit dan bumi ini merupakan penciptaan yang lebih besar daripada penciptaan terhadap manusia, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan di antara manusia mereka tidak mengetahuinya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki informasi yang lebih besar dari itu. Allah menciptakan langit dan bumi mudah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa dilihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 33. Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka manusia tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak merasakan payah dalam menciptakannya. Ya. Menciptakan langit dan bumi, makhluk yang besar, Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan susah, tidak merasakan payah. Biqadirin ala ayyuhil mauta, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala-galanya. Kemudian bisa juga dilihat dalam surah Yasin ayat 81 ya, tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Surah Yasin ayat 81. Kemudian juga bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 99 ya. Surah Isra ayat 99. Kemudian poin yang kelima, poin yang terakhir yang berkaitan dengan hari kiamat ya. Penulis mengatakan al-ba'tsu yaumul qiyamati yakunu bi'adatil ajsadi allati kanat fid dunya litalaqa ma'al arwahi wal thawab wal iqab wa laysa li ajdasin jadida lam takun mawjudatan fil ard fid dunya. Bahwasanya penghidupan atau kebangkitan di hari kiamat itu ya, kebangkitan di hari kiamat adalah dengan cara Allah menghidupkan jasad yang telah hidup di dunia bersama arwah.
yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian nanti, setelah hari kiamat adalah jasad kita dan arwah kita. Ya, dua-duanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya arwah saja. Ya, tapi jasad kita ini pun yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menerima balasan. Untuk menerima balasan kebaikan dan pahala, atau menerima dosa terhadap perbuatan yang mereka lakukan yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima pahala dengan cara dimasukkan surga, atau menerima dosa dengan cara dimasukkan ke dalam neraka. Yang akan merasakannya adalah jasad kita dan arwah kita. Ya, bukan hanya arwah. Wa hadza huwa alladhi istab'adahu al-kuffaru wa ankaruhu. Inilah yang mereka tidak yakini. Inilah yang dikufuri oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan jasad kembali setelah hancurnya? Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kiamat terjadi adalah ruh kita dan juga jasad kita. Sebagaimana pula hal itu yang akan dirasakan oleh manusia setelah dia dikuburkan. Ya, azab kubur atau nikmat kubur. Yang akan merasakannya adalah jasad kita dan ruh kita. Ya. Walaupun di sana ada ikhtilaf para ulama. Ya, apakah yang akan diazab atau mendapatkan nikmat kubur itu ruh saja ataupun jasad saja, atau dua-duanya, ruh dan jasad? Yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah yang merasakan azab kubur ataupun nikmat kubur adalah jasad kita dan ruh kita. Ya. Hal ini sebagaimana yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan setelah kematian, mereka mengatakan bal ajibu, sungguh aneh. In an ja'ahum munzirun minhum, telah datang seorang pemberi peringatan di antara mereka. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Ya, orang-orang kafir mengatakan ini sesuatu yang aneh. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada mereka bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, mereka mengatakan kematian yaitu sesuatu yang terakhir. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian adalah perkara yang aneh, perkara yang susah. Ya, ini bagi mereka. Aidza mitsna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apakah ketika kita telah meninggal dunia, kemudian kita menjadi tanah, akan dihidupkan kembali? Dzalika raj'un ba'id. Ini adalah kembalian yang susah, yang jauh. Artinya tidak mungkin. Ya, ini bagi mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui sesuatu yang telah ditelan bumi di antara mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di zaman sebelum mereka ataupun di zaman mereka, Allah mengetahui sesuatu yang telah ditelan di bumi. Ditelan di bumi secara artian ataupun orang yang dimasukkan di tanah, dikubur. Allah mengetahuinya. Ya. Wa indana kitabun hafid, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah kitab yang menjaga informasi itu semuanya. Ya. Menjaga informasi, yaitu kitab takdir. Ya. Allah memiliki catatan kitab takdir, di mana catatan tersebut itu yang akan memberikan informasi semuanya, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kembali sesuatu yang telah hancur dari tanah. Fabayyana subhanahu annahu alimun bikulli dzarratin min dzarratil ajzasil lati tanqusuhal ardu minhum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang terkecil di dalam jasad kita. Susunan yang ada di jasad kita
dan susunan tersebut sudah hancur. Allah mengetahui, ya, berapa jumlah sel darah kita, berapa jumlah anggota tubuh kita, berapa sendi yang kita miliki. Allah mengetahuinya. Walaupun sudah hancur, Allah tetap tahu. Fayu'iduha kama kanat fayab'atsu dzalikal mayyit bijasadihi allati kana 'alaihi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad kita setelah kita meninggal dunia, ya, sebagaimana jasad kita ini, ya, tinggal di dunia. Ya. Jasad kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah jasad itu sama persis dengan jasad kita? Ya, dari jenis warna, dari jenis besar kecilnya, dari jenis tinggi rendahnya? Jawabannya, ini yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jasad seperti sekarang ini. Warnanya, parasnya akan diikutkan sebagaimana pahala yang kita miliki. Kalau pahalanya semakin tinggi, pahalanya semakin banyak, atau pahala yang dia miliki itu banyak, maka akan lebih baik, lebih bagus. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya manusia itu ketika dimasukkan surga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam. Besar kecilnya, ya, besarnya, tingginya, dan parasnya. Ya. Ustaz, kalau fisiknya berubah, tampangnya berubah, apakah bisa saling mengenal? Bisa. Ya, bisa saling mengenal. Walaupun rupanya bukan seperti sekarang ini, ya, warnanya beda, ya, kemudian fisiknya beda. Apakah bisa saling mengenal? Bisa, ya, karena ada ciri yang sama-sama saling mengetahui, ya, ada ciri khusus, sehingga satu dengan yang lainnya sama-sama mengetahui. Ya. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan setelah kematian. Ya, ini Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kamu minta ditunjukkan bagaimana aku menciptakan kematian, apakah engkau tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, aku beriman kepadamu, tapi untuk menenangkan hatiku, bagaimana saya melihat sesuatu penciptaan setelah kematian. Kata Allah, qala fakhud arba'atan minat tayri. Kalau itu hanya sekedar untuk menenangkan hati, maka ambillah 4 burung. Ya, ambillah 4 burung. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, 4 burung tersebut potong-potong. Ya, dibunuh, dipotong-potong, dihancurkan dagingnya. Ya, sehingga tidak tahu mana jenis burung yang pertama, mana jenis burung yang kedua, mana jenis burung yang ketiga. Karena sudah dihancurkan. Ya. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian potongan-potongan daging tersebut letakkan di atas bukit yang berbeda. Yang potongan ini di bukit sana, yang potongan ini di bukit sini, yang potongan sini di bukit sana. Ya. Kemudian summa du'uhunna. Kemudian panggillah burung-burung tersebut. Panggillah burung-burung tersebut, ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan datang kepadamu secara langsung. Ya. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari sesuatu yang telah mati. Ya. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Masih sedikit lagi, mohon maaf, kita lanjutkan, ya. Bisa juga kita lihat, ya, dalam surah Fussilat, ya, tentang bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Fussilat ayat ke 19 sampai ke 24, ya. Wa yauma yusharu a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Dan pada hari kiamat nanti
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke neraka. Ya sebagaimana mereka lakukan, hatta idza ma ja'u wa syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sudah berkumpul, maka anggota tubuh mereka menjadi saksi. Syahida 'alaihim sam'uhum, telinga mereka menjadi saksi atas perbuatannya. Wa absaruhum, pandangan mereka, mata mereka menjadi saksi. Wa juluduhum bima kanu ya'malun, dan kulitnya pun menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh tubuhnya. Sampai satu dengan yang lainnya ya menyahut, memberikan kesaksian. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kemudian setelah itu mulut kita mengatakan kepada kulit-kulit kita, lima syahidtum alaina, kenapa kalian kok bersaksi untuk kita? Maka anggota tubuh tersebut mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Mereka mengatakan, yang nyuruh kami berbicara adalah Allah yang telah menciptakan kita di awalnya. Ya. Yang telah menciptakan kita dari permulaan. Ya, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan mampu untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana pula yang ada dalam surah Nur ayat 25, ya Allah mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dan suatu hari di mana lisan-lisan mereka akan menjadi saksi terhadap mereka, tangan-tangan mereka akan menjadi saksi kepada mereka sendiri, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, tentang manusia yang mati dan tidak dikubur pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahihnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa yadullu ala dzalika min sunnati haditsu qissatir rajul ladzi awsa banihi idza mata an yukhriqu jasadahu. Ada seseorang di zaman sebelum Islam yang mereka sebelum mati mereka berwasiat. Dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk kalau dia mati, jasad bapaknya tadi dibakar. Kalau aku mati, tolong bakar jasadku. Wa yarmu juz'an min ramadihi fil barri wa juz'an minhu fil bahri. Ya. Kemudian debu-debunya diambil. Satu bagian dibuang di lautan dan satu bagian dibuang di daratan. Fa amara Allah azza wa jalla al-bahra bi an yukhrija ma fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laut untuk mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan debu-debu yang pernah ditelan oleh laut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan debu-debu yang telah bertaburan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali jasad yang dulu pernah dilakukan oleh orang, dibakar kemudian ditebarkan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semuanya. Oleh karenanya hal ini menunjukkan, yang menginformasikan kepada kita bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang mengajarkan kepada kita untuk bersiap diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.